Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama, masih tentang berbudi pekerti yang luhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Para hadirin, sedikit kita jelaskan. Kalau khuluqan itu akhlak. Tapi kalau kha, lam, qaf, lam yang pakai tasydid khulqun, itu artinya bentuk. Ya, bentuk. Makanya digambarkan dalam beberapa bait-bait syair dalam bahasa Arab. Rasulullah itu ahsanan nasi khulqan wa khuluqa. Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya bentuk atau bentuk raga ini, khulqan wa khuluqan, dan akhlaknya. Ya. Dan akhlak Rasulullah SAW bukan hanya kepada sesama manusia, atau bukan hanya sadar kepada alam sekitar atau kepada binatang, bahkan kepada Allah SWT Rasulullah lebih baik akhlaknya. Ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah minta apapun pada Allah. Itu salah satu akhlak Rasulullah. Ya, kalau nabi-nabi yang lain, ya bukan kita membedakan ya. Nabi Musa melihat sudah kurang ajarnya Bani Israel, kata Nabi Musa, Rabbana tmis al-amwalihim. Ya Allah, habiskan harta mereka, hanguskan harta mereka. Ya, Nabi kita Muhammad SAW gak pernah seperti itu. Ya, sampai beliau waktu masuk ke Taif, ya dilempari, dihina segala macam, Rasulullah gak marah. Tetapi Rasulullah mendoakan, kata Rasulullah, kalau sekarang tidak beriman, mungkin nanti generasi berikutnya. Jadi senantiasa beliau mendoakan. Kemudian para hadirin berbahagia, Rasulullah tahu bahwa kiblat pertama kaum muslimin itu adalah ke Ka'bah. Ya, karena perputaran waktu, dan pernah terjadi waktu menghadap Baitul Maqdis itu. Ya, Rasulullah tidak minta. Padahal andai kata Rasulullah SAW minta pada, ya Allah, kembalikan lagi seperti semula Ka'bah, kiblat Ka'bah, langsung. Ya, langsung Allah kasih. Karena Allah sendiri yang janji kepada Rasulullah, sawfa yu'tika rabbuka fatarudha. Wala sawfa yu'tika rabbuka, apapun yang kamu minta ya Rasulullah, fatarudha, kami akan ridha. Bukan yang sudah diberi, fatarudha, aku ridha, kata Allah. Tapi Rasulullah nggak seperti itu. Ya, cuma hanya muka aja, muka bolak-balik ke Mekah itu, ke langit itu. Akhirnya Allah katakan, qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Aku sudah perhatikan muka membolak-balik ke langit, kata Allah. Ya, akhirnya Allah katakan, falawan nilakan tarduha. Sekarang pindahkan kiblat tarduha yang kamu senang. Iya, itulah antara lain akhlak junjungan kita Rasulullah SAW. Beliau sangat memperhatikan. Bahkan di awal-awal perkembangan Islam itu, di awal-awal ya belum berdakwah secara meluas itu, Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan bahwa beliau diutus itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW, ya, aku diutus ini tidak lain tidak bukan ialah makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, karena orang itu diukur bukan ilmunya, akhlaknya diukur. Walaupun ilmunya setinggi langit, sedalam bumi, tapi akhlaknya nggak ada nilainya di sisi manusia. Ya, gelarnya banyak, kiai, gelar macam-macam banyak, gelar akademisnya banyak, tapi nggak punya akhlak sama sekali, nggak ada nilainya. Mungkin di sisi manusia dihormati orang, tapi di mata Allah nggak ada nilai.
Kenapa? Karena Allah puji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin akhlak itu. Ya, antara lain berbahagia. Ya. Dan kadang-kadang banyak yang bisa mempraktekkan itu orang barat kadang. Anehnya tuh karena dalam kenyataan hidup ini orang barat ya yang bisa mempraktekkan. Pengalaman waktu kita mengajar di pesantren dulu di Asyafiah. Ya, ini jelas banyak muridnya banyak salah jawaban. Ya, tapi ada guru-guru yang kurang sabar kan. Kamu gimana? Guru kamu siapa? Goblok banget kamu jadi orang. Iya, itu anak dikatakan begitu, seumur hidup dia kan. Seumur hidup dia kan. Diingat sama dia nanti. Iya, para hadirin, itulah kadang kurang sabarnya seorang guru gitu. Kamu ini berapa tahun belajar sama saya? Hah? Gak paham, goblok banget. Stop. Sementara seorang sejarawan di Inggrisnya sama Arnold Toynbee itu. Arnold Toynbee itu bukan orang Islam. Dan dia tahu jawaban muridnya ini salah. Tahu dia jawaban muridnya gak ada yang benar. Apa dia bilang? Maaf ya, ini saya pelajari dulu di rumah. Saya pelajari dulu karena ini beberapa kemungkinan saya yang ngasih nilai salah atau mungkin juga kamu yang agak kurang pas. Tapi nggak apa-apa, saya periksa itu dulu. Padahal dia tahu itu salah. Tapi dia bilang saya pulang ke rumah dulu nanti beberapa hari nanti saya kasih tahu. Ini orang mana nih? Bukan orang Islam kayak begini. Coba bisa praktekkan begitu dia. Artinya Pak, jangan sampai menyinggung. Nah, cuma itulah karena guru merasa lebih pintar dari murid karena akhirnya apa? Enak menggoblok-goblokkan anak kurang. Yang kita goblok-goblokkan itu siapa? Yang kita bilang goblok, pungul, tambuk semuanya siapa? Bukan anak kita, anak orang. Nah kalau anak kita digitukan gimana kira-kira? Anak kita digitukan kan, bungul mereka, abaikan siapa kan? Waduh. Ya kalau abahnya orangnya hatinya dingin, kalau abahnya hatinya panas dingin, ayo. Jadi kadang-kadang akhlak itu bukan hanya sekedar makasih Pak. Bukan sekedar itu. Itu tata cara itu. Ya, tata cara nggak sama berbagai. Ya, tata cara ngomong itu nggak sama. Iya, bagi kita orang Banjar oke lah. Ya, orang Banjar sama orang tua kan kalau orang Banjar pakai ulun. Lah kalau orang Puhuluan sana nggak ada yang pakai ulun. Betul nggak? Nggak ada yang pakai ulun mereka. Mereka aku sama orang tuanya. Jadi enggak, artinya apa? Bagaimanapun yang namanya akhlak itu menunjukkan sikap tawadhu kita, rendah hati kita. Jangan sampai kalau orang Betawi bilang jangan sampai belagu. Ya, belagu itu apa ya? Belagu itu kalau bahasa kitanya apalah? Bukan. Belagu itu bukan penyanyi, bukan. Sangai banget belagu. Ya, pokoknya di hadapan orang tuh ya songong gitulah kelakuannya. Ya. Para hadirin ya, jadi akhlak itu yang pertama sekali apa? Jangan sampai kalau saya kata, ya walaupun orang Arab kata as-sarha roha, ya as-sarha roha artinya terus terang itu baik, bagus ya. Tapi kalau kira-kira tersinggung gimana nih? Nah kalau orang yang punya akhlak dia mikir lagi gimana gini kalau saya ngomong terus terang itu, apalagi ngomong di tengah orang banyak kan. Ya, apalagi dengan niat menyinggung dia udah. Nah kalau orang yang paham enggak, dia diajak ngomong berdua. Ya, jangan sampai orang nanti. Karena manusianya kalau sudah tersinggung dulu ya, walaupun dia punya pangkat yang tinggi, punya titel yang banyak, kalau sudah tersinggung, ini nggak cerdas lagi. Ya, makanya kata para ulama, kalau kamu kepingin tidak cerdas gampang, sering-sering aja marah. Iya. Kata ulama kalau Anda ingin kepengen menjadi tidak cerdas lagi gampang, bikinnya sering marah. Nah apalagi orang yang menegur sesuatu itu dengan cara yang seperti tadi di tengah orang banyak. Kalau orang paham nggak? Ya diajak ngomong dulu berdua-dua. Ya para hadirin, ya jadi itulah antara lain akhlak. Makanya di sini katakan Sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Ya katanya manusia yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, Wan Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, qala sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil birri wal ithim. Faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka bi sadrik wa karihta an yata alaihi nas.
dari Nawas bin Sam'an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang albir, kebaikan, wal ithim, dan dosa. Kemudian faqala, Rasulullah menjawab, albirru, kebaikan itu ialah husnul khuluq, ya, budi pekerti yang baik. Wal ithmu, sementara yang namanya dosa, ma haka fi sadrika, apa yang mengganjal dalam batinmu. Apa yang mengganjal dalam batinmu. Kemudian wa karit an yatrulan alaihin nas, dan kamu tidak senang dilihat oleh manusia. Ya, artinya kalau orang masih melakukan perbuatan dosa masih tahu malu, insya Allah selamat. Ya, kalau orang melakukan perbuatan salah dan dosa, tapi dia masih merasa malu, dia nggak cerita sama orang, ya, kemudian dia tidak terang-terangan, itu kata Rasulullah SAW, dia tidak menampakkan manusia, itu insya Allah orang bisa baik. Tapi kalau sudah dengan apa, zahiran wajahiran, dan terang-terangan dia melakukan perbuatan, bahkan dia bangga kalau dia melakukan dosa, orang melihat dia bangga. Ya, nah itulah berbahagia, ya. Jadi akhlak itu kata Rasul yang sebaik-baik budi pekerti akhlak manusia, ya. Kemudian satu lagi, wa Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum asanakum akhlaqan, muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, pribadi Rasulullah SAW bukan orang yang keji dan bukan pula orang yang jahat, bukan orang yang fahish wala mutafahishan, dan orang yang keji. Bahkan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Para hadirin, insyaallah besok subuh kita sambung masih tentang akhlak, ya, masih tentang akhlak atau budi pekerti. Untuk hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.